West Ham United tengah berada di jalur yang tepat untuk merekrut striker asal Inggris, Tammy Abraham dari AS Roma. Pemain berusia 27 tahun ini saat ini sedang menjalani masa pinjaman di AC Milan. Namun Roma berencana untuk menjualnya pada bursa transfer musim panas ke 2025. West Ham telah melakukan pendekatan resmi kepada Abraham dan sedang dalam pembicaraan dengan agen sang pemain. Menurut laporan dari Football Insider, kesempatan untuk kembali ke Premier League dan bermain di bawah asuhan pelatih Graham Potter menjadi daya tarik tersendiri bagi Abraham. Potter dikabarkan khawatir dengan opsi penyerang yang tersedia setelah kedatangan Niklas Füllkrug yang kurang impresif dan kembalinya Evan Ferguson ke Brighton setelah masa pinjamannya berakhir. Roma telah menetapkan harga sekitar 23 juta euro untuk Abraham, dengan kemungkinan kesepakatan berupa pinjaman dengan kewajiban pembelian. Langkah ini diambil untuk membantu klub dalam merampingkan anggaran gaji dan memfasilitasi perekrutan pemain baru. AC Milan, yang meminjam Abraham pada Agustus tahun 2024, tidak berniat untuk mempermanenkan statusnya, sehingga membuka peluang bagi West Ham untuk merekrutnya. Abraham memiliki pengalaman yang luas di Premier League bersama Chelsea dan di Serie A bersama Roma dan Milan. Setelah pulih dari cedera ACL, yang memaksanya absen hampir sepanjang musim 2023-2024. Ia kembali tampil di Milan pada 2024-2025. Mencetak 8 gol dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun performanya tidak konsisten, ia tetap menunjukkan kemampuan mencetak gol yang solid dan memiliki pengalaman internasional dengan 11 caps untuk timnas Inggris. Ansu Fati, pemain sayap muda asal Spanyol, yang kini membela FC Barcelona, tengah menjadi sorotan terkait kemungkinan transfer ke Al Nassr, klub raksasa Liga Pro Saudi. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, beberapa laporan dan rumor terbaru menunjukkan bahwa kepindahan ini bisa saja terjadi. Menurut laporan dari Transfermarkt, agen Ansu Fati, Jorge Mendes, telah mempercepat kontak dengan Al Nassr yang dilaporkan telah mengajukan tawaran mendekati 15 juta euro untuk sang pemain. Barcelona, yang tengah berupaya merampingkan struktur gaji, dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk operasi ini. Selain itu, eksekutif Al Nassr dilaporkan hadir dalam pertandingan Barcelona melawan Borussia Dortmund untuk memantau performa Fati secara langsung. Sejak kembali dari masa pinjaman di Brighton dan Hove Albion, Ansu Fati kesulitan mendapatkan tempat utama di skuad Barcelona di bawah pelatih Hansi Flick. Dengan persaingan ketat di lini serang dan cedera yang mengganggu performanya, Fati belum mampu menunjukkan konsistensi seperti yang diharapkan. Krzysztof Piatek, penyerang internasional Polandia, berusia 29 tahun. Saat ini sedang menjalani tes medis di Qatar, sebagai bagian dari proses transfer dari Istanbul Başakşehir ke Al Duhail SC, klub Liga Pro Qatar. Transfer ini diperkirakan bernilai 10 juta euro, menjadikannya sebagai salah satu transfer terbesar dalam sejarah Başakşehir. Piatek memulai karier profesionalnya di Zagłębie Lubin, kemudian pindah ke Cracovia, Genoa, AC Milan, Hertha BSC, dan Salernitana. Pada Juli tahun 2023, ia bergabung dengan Başakşehir dan tampil impresif dengan mencetak 31 gol dalam 44 pertandingan musim 2024-2025. Menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak kedua di Super League setelah Victor Osimhen dari Galatasaray. Dengan transfer ini, Piatek akan memperkuat lini serang Al Duhail SC yang sebelumnya diperkuat oleh pemain seperti Hakim Ziyech dan Luis Alberto. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing tim di Liga Pro Qatar dan kompetisi internasional. Matías Galarza-Fonda, gelandang internasional Paraguay berusia 23 tahun, kini berada di ambang kesepakatan transfer besar ke Eropa. Menurut laporan terbaru, Ajax Amsterdam telah mencapai kesepakatan dengan Talleres de Córdoba untuk membayar klausul pelepasan senilai 6 juta euro, yang akan memicu kepindahan Galarza ke Eredivisie musim panas ini. Proses transfer ini hampir selesai, dengan kedua klub telah menukar dokumen untuk menyelesaikan kesepakatan. Galarza, yang saat ini terikat kontrak dengan Talleres hingga Desember tahun 2027. Sebelumnya bermain untuk Vasco da Gama di Brasil, sebelum pindah ke Argentina pada Agustus tahun 2024. Gelar juara Eredivisie yang diraih PSV Eindhoven musim ini menempatkan Ajax di posisi kedua, memastikan mereka tampil di Liga Champions 2025-2026.
Dengan rencana peremajaan lini tengah, Galarza diharapkan dapat mengisi peran sebagai gelandang bertahan atau gelandang tengah. Kemampuan teknis dan visinya menjadikannya tambahan yang berharga bagi skuad Ajax. Joan Garcia, penjaga gawang berusia 24 tahun asal Spanyol. Saat ini membela RCD Espanyol di La Liga. Sejak musim 2024-2025, ia tampil impresif sebagai starter utama, mencatatkan 35 penampilan liga, 7 clean sheet, dan memenangkan penghargaan La Liga Save of the Month 2 kali berturut-turut pada Februari dan Maret tahun 2025. Garcia memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro, yang dapat meningkat menjadi 30 juta euro jika ia dipanggil ke tim nasional senior Spanyol, atau jika Espanyol gagal menjualnya dalam 15 hari terakhir bursa transfer musim panas. Barcelona menunjukkan minat terhadap Garcia, mengingat situasi penjaga gawang mereka yang tidak menentu. Direktur olahraga Deco mengakui bahwa klub membutuhkan penjaga gawang baru dan memuji kualitas Garcia. Namun, jika Wojciech Szczesny memperpanjang kontraknya, Barcelona mungkin akan menunda langkah mereka untuk merekrut Garcia. Bruno Guimaraes, gelandang internasional Brasil yang saat ini membela Newcastle United, tengah menjadi incaran klub-klub besar Arab Saudi, termasuk Al-Ittihad. Menurut laporan terbaru, Al-Ittihad bersedia membayar klausul pelepasan sebesar 120 juta euro untuk merekrut Guimaraes pada bursa transfer musim panas mendatang. Guimaraes telah menjadi pemain kunci di lini tengah Newcastle sejak bergabung pada Januari tahun 2022. Meskipun kontraknya dengan klub Inggris tersebut masih berlaku hingga Juni tahun 2028, Al-Ittihad menunjukkan minat serius untuk membawanya ke Saudi Pro League. Perwakilan Guimaraes, Alexis Malavolta, dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan manajemen Al-Ittihad di Arab Saudi untuk membahas kemungkinan transfer ini. Meskipun belum ada pembicaraan resmi mengenai gaji, laporan menyebutkan bahwa manajemen Guimaraes tidak akan mempertimbangkan tawaran dengan nilai di bawah 40 euro hingga 50 juta euro per tahun. Angka ini mencerminkan ambisi Al-Ittihad untuk menarik pemain-pemain top dunia ke liga mereka. Guimaraes telah mengungkapkan kebahagiaannya bermain di Newcastle dan menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk meninggalkan klub tersebut kecuali jika ada manfaat besar bagi kedua belah pihak. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, yang mengagumi gaya permainannya. Namun, Guimaraes menegaskan bahwa percakapan mereka tidak terkait dengan potensi transfer. Arsenal saat ini tengah mempertimbangkan untuk merekrut Igor Jesus, penyerang muda asal Brasil yang saat ini bermain untuk Botafogo. Pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya pernah dikaitkan dengan Arsenal pada bursa transfer Januari tahun 2025. Namun saat itu Botafogo menolak tawaran pinjaman dari klub London Utara tersebut. Kini, Arsenal kembali menunjukkan minat serius terhadap Jesus menjelang bursa transfer musim panas ke 2025. Jesus dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan mencetak gol yang baik. Gaya bermainnya yang serba bisa memungkinkan dia untuk bermain di berbagai posisi lini serang, memberikan fleksibilitas tambahan bagi tim yang merekrutnya. Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran pertama untuk merekrut Igor Jesus, meskipun jumlah tawaran tersebut belum diungkapkan. Botafogo memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta euro dalam kontrak Jesus, namun mereka mungkin bersedia untuk mempertimbangkan tawaran yang lebih rendah. Arsenal saat ini tengah mencari penyerang tambahan untuk memperkuat lini serang mereka. Dengan Gabriel Jesus dan Kai Havertz yang telah tampil di posisi penyerang utama, kedatangan Igor Jesus dapat memberikan opsi tambahan dan persaingan sehat dalam skuad. Kemampuan Jesus untuk bermain di berbagai posisi lini serang dapat memberikan fleksibilitas bagi pelatih Mikel Arteta dalam merancang strategi permainan. Leroy Sane, pemain sayap internasional Jerman yang saat ini membela Bayern Munich, tengah menjadi sorotan terkait masa depannya. Kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun 2025 membuka peluang bagi klub-klub besar Eropa, termasuk Arsenal, untuk merekrutnya secara gratis. Bayern Munich telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Sane dengan penurunan gaji signifikan dari 20 juta euro menjadi sekitar 10 juta euro per tahun. Namun, Sane menolak tawaran tersebut dan baru-baru ini mengganti agen menjadi Pini Zahavi, yang dikenal dengan negosiasi transfer yang kompleks. Meskipun demikian, Sane menyatakan bahwa ia merasa nyaman di Bayern dan memiliki hubungan baik dengan rekan-rekannya, meskipun belum ada tawaran konkret dari klub lain.
Arsenal sebelumnya menunjukkan minat terhadap Sané, terutama karena hubungan dekat antara Mikel Arteta dan Sain saat keduanya berada di Manchester City. Namun, dengan perkembangan terbaru, minat Arsenal tampaknya berkurang. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.